Selamat datang di Pitagos. Kenapa sengketa tanah bisa tetap bikin orang punya beban ke bank? Video ini membahas bagaimana sengketa tanah dan pinjaman bank bisa berjalan bersamaan, lalu menghubungkannya dengan rasa aman, ketidaktahuan orang awam, dan tekanan hidup saat membeli rumah. Ada satu hal yang menurutku cukup bikin orang kaget. Banyak orang berpikir kalau tanah atau rumah sedang dipersengketakan, berarti semua urusan otomatis berhenti, termasuk urusan pinjaman bank. Padahal, ternyata dalam praktek situasinya tidak selalu sesederhana itu. Aku sempat baca pembahasan lama soal hak tanggungan atas tanah yang sedang dipersengketakan. Dan tentu saja, walau pembahasannya bukan hal baru, ternyata topik seperti ini masih relevan menurut aku sampai dengan saat ini. Karena banyak orang baru sadar pentingnya dokumen dan status tanah justru setelah masalah mulai muncul ke permukaan. Kalau disederhanakan, hak tanggungan itu biasanya muncul ketika tanah atau rumah dijadikan jaminan utang ke bank. Masalahnya, kadang di kemudian hari muncul sengketa, ada konflik kepemilikan, masalah waris, dokumennya ternyata bermasalah, atau ada pihak lain yang ujuk-ujuk merasa punya hak atas tanah tersebut. Dan di titik itu banyak orang langsung berpikir, berarti utangnya berhenti dong. Padahal dalam praktek, proses sengketa dan urusan jaminan bank itu bisa berjalan masing-masing, tergantung dari situasinya. Menurutku menarik karena waktu orang beli rumah yang dicari sebenarnya bukan cuma bangunan, tapi juga rasa aman yang benar-benar aman. Orang rela nyicil lama, jangka waktunya lama, kerja ekstra, nahan pengeluaran. Demi satu perasaan, akhirnya punya tempat yang aman untuk keluarga. Makanya ketika muncul sengketa yang kena bukan cuma finansial, tapi juga mental. Karena orang mulai takut, jangan-jangan rumah ini bermasalah, jangan-jangan cicilan masih jalan, tapi status tanahnya nggak jelas, jadi uangnya muspro, sia-sia. Dan rasa takut seperti itu tentu saja sangat manusiawi. Seringkali orang terlalu fokus ke lokasinya bagus, strategis, harganya promo, cicilannya ringan. Padahal ada hal yang lebih penting, yaitu cek legalitas. Misalnya, satu sertifikat apakah ada beban hak tanggungan atau tidak, riwayat tanahnya, dokumen pendukung lainnya. Karena dalam praktek, banyak masalah properti justru baru kelihatan setelah transaksinya sudah berjalan. Dan sering ini tuh bukan karena orang ceroboh ya, nggak selalu karena orang ceroboh, tapi karena terlalu percaya semuanya aman. Kalau masalah sudah muncul, biasanya langkah awal yang dilakukan adalah mengecek ulang semua dokumennya, kumpulkan bukti-bukti pembayaran, kumpulkan satu sertifikat yang kita pernah cek, terus coba komunikasikan dulu atau mediasi dulu. Kalau memang ternyata tidak bisa selesai, baru konsultasi hukum, ajukan upaya perdata. Tapi menurutku yang paling melelahkan tentu saja bukan cuman proses hukumnya, melainkan ketidakpastiannya, apalagi ketidakpastian jangka panjang. Karena orang jadi merasa hidupnya menggantung. Dan mungkin itu kenapa isu tanah dan rumah memang selalu sensitif. Karena di balik sertifikat, jaminan bank, dan dokumen hukum, ada manusia yang sebenarnya cuman ingin hidup lebih tenang. Makanya sekarang aku jadi merasa kadang yang paling mahal dari sebuah rumah bukan berhenti sampai di bangunannya aja, tapi rasa aman yang jangka panjang. Kalau menurut kamu, hal yang paling penting sebelum beli rumah itu apa? Tulis di kolom komentar. Dah.